Episode 20. Kegilaan Elina. Jangan salah, Ega juga bisa menilai betapa liciknya Elina itu, sehingga dia tak mudah ditipu oleh segala rayuan maut yang mengandung bisa berbahaya. Hanya saja Ega berpura-pura untuk terlihat polos seraya ingin membantu Elina. Padahal di balik itu ada yang sudah direncanakan olehnya. Please, Ga, aku butuh banget pertolonganmu. Waktuku tinggal 22 jam lagi. Jika aku bisa mendapatkan 10 juta untuk membayar hutang arisan, maka hidupku akan selamat. Tapi kalau tidak aku bisa dipenjarakan hanya karena hutang yang sedikit itu. Aku nggak mau. Ga, aku nggak mau dipenjara. Please, bantu aku. Ga, aku janji akan mengembalikan uangmu itu. Asalkan kamu bisa meminjamkannya, atau aku bisa mengganti 2 kali lipat kok. Percaya sama aku. Ga, please. Elina memohon paksa. Ega penuh semangat. Semua cara dia lakukan hanya demi merayu sang pria untuk mengeluarkan uang untuk kepentingannya sendiri. Gimana? Ya, aku sih mau membantumu, tapi Ega menggantungkan perkataannya sambil berdiri dari sofa membuat Elina ikut berdiri, lalu berjalan membuntutinya. Tapi apa? Ga, katakan padaku. Ucap Elina antusias tanpa sadar mereka sudah menaiki anak tangga menuju arah kamar di mana Ega beristirahat. Ega berbalik saat berada di anak tangga paling atas sambil berkata, ada satu syarat yang harus kamu penuhi, maka aku akan memberikanmu 20 juta tanpa meminjam. Bagaimana? Elina terdiam di tangga paling tengah. Matanya langsung bersinar hijau ketika mendengar nominal yang diberikan 2 kali lipat dari yang dimintanya. Kakakmu serius? Ega, 20 juta untukku tanpa aku ganti. Tanya Elina meyakinkan sekali lagi. Kalau dia tidak salah dengar, jangankan 20 juta, 50 juta pun bisa aku transfer langsung ke rekeningmu saat ini juga, asalkan kamu bisa memenuhi satu syarat itu. Ega kembali melanjutkan langkah kaki memasuki kamar yang dibuka lebar. Elina pun mengikuti layaknya seseorang yang tertarik magnet tanpa sadar jika semua itu hanyalah jebakan yang diberikan sang pria. Apa syaratnya? Ega, tanya Elina yang berdiri tepat di depan sang pria yang sudah duduk di tepi ranjang. Tanpa aba-aba Ega menarik tangan Elina hingga mengurungnya tepat di bawah kungkuhan badan kekar yang penuh otot. Mata Elina menatap dalam kondisi terkejut melihat wajah Ega berada tepat di atasnya dengan jarak yang sangat dekat. Syaratnya kamu harus memuaskanku sampai besok pagi. Bagaimana? Jika kamu bersedia 50 juta akan aku berikan dengan senang hati. Namun jika tidak, silakan keluar dari apartemenku. Aku tidak suka meminjamkan uang karena pekerjaanku bukan rentenir. Tetapi jika ada timbal balik yang pas, maka aku bisa memberikan cuma-cuma. Sentuhan tangan Ega langsung ditepis oleh Elina sambil mendorongnya ke samping ranjang. Sang pria terjatuh dalam keadaan terlentang sambil tersenyum. Dasar pria gila. Kau pikir aku cewek apaan? Diajak tidur mau? Pekik Elina berdiri tepat di depan Ega yang sigap bangun dalam posisi duduk mendongak menatap wajah kesal sang wanita. Jika tidak mau ya, sudah aku tak akan memaksamu. Silahkan pergi dan tinggalkan apartemenku. Lalu nikmati hidupmu di penjara tanpa kasur. Kemewahan. Juga make up. Sindir Ega yang terus menggoda Nam Ina tanpa membiarkan berpikir panjang. Ega memang benar-benar penjahat wanita. Sempat-sempatnya dia mengambil situasi itu hanya demi memanfaatkan keadaan untuk memuaskan hasrat yang ingin dituntaskan. Cuma ini juga bukan salah Ega, melainkan Elina sendiri yang memberikan makanan pada kucing itu sampai terjebak dalam situasi yang tidak bisa membuatnya mundur. Kenapa diam? Pergilah. Aku tidak ingin melihat keraguan di wajahmu. Lebih baik aku mengeluarkan uang 10 juta untuk menyewa wanita lain daripada 50 juta untukmu. Atau kamu lupa jalan pulangnya? Mau aku antar pulang atau? Oke, aku terima syaratmu asalkan transfer terlebih dahulu 50 juta itu ke rekeningku. Aku butuh sekarang, bukan nanti. Aku tidak ingin tubuhku dinikmati secara gratis hanya dengan iming-iming semata. Cih. Ega terkekeh. Dia begitu menertawakan kebodohan Elina yang seolah-olah menganggap harga dirinya sangat tinggi. Padahal tak jauh berbeda sama wanita yang sering ditiduri setiap kali sang pria menginginkannya. Oke, baiklah, sebutkan nomor rekeningmu. Ucap Ega sambil membuka rekening di ponselnya. Elina menyebutkan nomor rekening miliknya sambil mengecek notifikasi. Ketika uang 50 juta sudah masuk ke dalam rekening Elina,
Dia segera mentransfer ke Jengkarin sebesar 10 juta untuk melunasi hutang arisan. Sisanya akan digunakan sebagai kebutuhan lain. Gimana? Sudah selesai urusanmu? Jetty, bersiaplah. Gunakan pakaian yang ada di lemari itu. Pilih sesuka hatimu dan puaskan aku sampai pagi tanpa rasa lelah. Mata Elina membola. Dia begitu kesal atas perkataan Ega yang menyamakan dirinya dengan wanita bayaran. Namun bagaimana lagi? Tak ada pilihan lain. Ini hanya permainan kecil. Setidaknya semua urusan sudah selesai dan hidup aman tanpa harus masuk penjara. Elina tercengang melihat pakaian dinas di dalam lemari yang begitu banyak. Bahkan berbagai macam warna. Matanya melirik ke arah Ega yang tersenyum manis penuh arti. Dasar pria brengsek. Ternyata dia sangat gila akan hasrat. Sampai menyiapkan semua ini. Benar-benar gila. Hah, kalau bukan karena Devon yang tidak bisa memberiku uang, mungkin aku tidak akan terjebak di sini. Tapi sudahlah. Aku harus bekerja semaksimal mungkin, siapa tahu Ega bisa memberiku uang lebih banyak dari Devon. Batin Elina berbicara sambil memilih-milih pakaian dinas, lalu berjalan ke arah kamar mandi untuk bersiap-siap menggoda Ega dengan penampilan yang sangat terbuka. Benar saja, baru juga Elina keluar dari kamar mandi dengan pakaian tersebut, sang adik Ega mulai bereaksi. Di mana sang wanita berjalan manis menggoda prianya dan menaiki ranjang secara perlahan. Mereka melakukan permainan bibir terlebih dahulu serta sentuhan tangan demi pemanasan sebelum melakukan olahraga ekstra. Elina harus bekerja keras supaya membuat Ega nyaman hingga kelicikan untuk mengurasnya bisa jauh lebih mudah. Permainan panas mereka lakukan dihiasi oleh suara-suara indah keduanya di siang hari bolong. Tak ada kata lelah. Mereka saling beradu hingga bertukar peran untuk memimpin permainan sampai keduanya merasa puas. Niat hati ingin meminjam uang malah berujung permainan ranjang sampai lupa diri. Di mana Elina dan Ega sudah penuh keringat serta napas tersengal-sengal akibat pelepasan yang sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Mereka beristirahat tertidur dalam keadaan berpelukan. Kemudian dilanjutkan dengan mandi bareng, melakukan pergulatan, lalu sarapan, dan kembali lagi bersatu tanpa merasa lelah, seakan-akan keduanya memiliki tenaga ekstra untuk saling memuaskan. Bukan hanya memberikan kepuasan. Bersambung.